Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Dinda Putri dengan nomor NIM 0804 12824 29025. Saya dari kelompok 6, di sini akan menjelaskan silia flagella dan cell junction. Materi pertama yaitu pengertian silia dan flagella. Silia dan flagella adalah struktur mikrotubula pada sel eukariotik yang berfungsi dalam pergerakan. Banyak organisme uniseluler, sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan menggunakan flagella untuk bergerak. Selain itu, silia pada jaringan tertentu, seperti di batang tenggorokan, membantu mengeluarkan kotoran dengan menggerakkan lendir. Adapun perbedaan silia dan flagella, silia itu berukuran cenderung kecil seperti 2-20 cm dengan jumlah yang banyak dan pergerakannya seperti dayung. Sedangkan flagella itu memiliki bentuk yang lebih panjang 10-200 cm, berjumlah sedikit dan bergerak berombak. Namun, keduanya sama-sama membantu organisme bergerak dengan mendorong air di sekitar mereka. Baik, dapat dilihat ini adalah pergerakan silia dan juga flagella. Silia pergerakannya seperti dayung dan flagella pergerakannya bergelombang. Materi berikutnya yaitu peran mikrotubulus. Mikrotubul berperan dalam berbagai fungsi seluler. Pada oviduk kelinci, mikrotubul yang dilapisi silia membantu pergerakan telur ke oviduk. Selain itu, dalam mitosis, mikrotubul membentuk benang spindel yang menarik kromosom ke pusat sel. Silia bergerak seperti dayung dengan gerakan bergantian untuk menghasilkan gaya tegak lurus. Struktur aksonerm, silia dan flagella memiliki pola khas 9+2 mikrotubul dengan dynein sebagai penggerak. Aksonim terhubung ke tubuh basal yang berperan dalam pertumbuhan dan pengaturannya. Ada pula silia dan flagella memiliki struktur sebagai berikut. Memiliki 9 pasang mikrotubul mengelilingi 2 mikrotubul tunggal. Dan posisinya di tengah, pembengkokan silia dan flagella digerakkan oleh protein motor dynein bertanggung jawab untuk pergerakan membelok silia dan flagella. Baik, materi berikutnya yaitu hubungan antar sel atau cell junction. Organisme multiseluler terdiri dari sel-sel yang terhubung satu sama lain melalui junctional complex. Hubungan antar sel dapat berupa desmonom, gap junction, tight junction, dan plasmodesmata. Baik, plasmodesmata memiliki hubungan pada sel tumbuhan, yaitu saluran yang memungkinkan sitosol melewati antar sel. Baik, adapun hubungan pada sel hewan, yang pertama ada matriks ekstraseluler, terdiri dari serabut kolagen dalam jaringan glikoprotein. Dia itu berfungsi untuk penyokong, adesi, pergerakan, dan regulasi. Yang kedua ada tight junction atau hubungan rapat. Dia itu membran sel yang berdekatan menyatu membentuk penghalang antar sel. Fungsinya untuk mendorong material melewati membran sel. Yang ketiga ada gap junction atau hubungan komunikasi. Memungkinkan pergerakan sitoplasma antar sel yang berdekatan. Yang terakhir adalah desmonom atau hubungan jangkar, melekatkan sel-sel secara kuat dalam lembaran. Ada pula fungsi gap junction, yang pertama untuk komunikasi antar sel tetangga, yang kedua jalan lewat ion dan metabolit, yang ketiga lintasan arus listrik tegangan rendah, yang keempat pemerataan sebaran zat dan koordinasi gerakan, yang kelima tempat lewatnya zat induktor atau untuk pertumbuhan embrio, diferensiasi jaringan, regenerasi, dan penyembuhan luka. Adapun fungsi desmonom yang berfungsi untuk melekatkan sel dengan sel lainnya, terdapat dua jenis. Yang pertama belt desmonom, berfungsi untuk rangkaian filamen kontraksi yang membentuk jalinan panjang sampai mikrofili. Yang kedua spot desmonom, perlekatan yang menyerupai kancing dan tersebar berhadapan antara kedua membran. Yang ketiga, perlekatan spot desmonom dibatasi oleh lamela tengah. Daerah sitoplasma yang berdekatan dengan membran dibagi menjadi dua. Yang pertama, daerah terang atau dekat membran disebut plaque. Yang kedua, daerah ini terdapat pancaran mikrofilamen yang disebut tonofilamen. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai silia flagella dan juga hubungan antar sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.